Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Isnani, CGP Angkatan 10 SMP 1 Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Tentu ini dilakukan sesuai dengan moto guru penggerak, yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pada aksi nyata ini tentu kami akan mengambil peran sebagai menggerakkan. Semoga aksi nyata ini dapat bermanfaat dan dapat berbagi praktik baik kepada teman-teman sekalian, dan pada akhirnya kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan baik. Selamat menyaksikan. Adapun yang melatar belakangi aksi nyata ini adalah dalam hal menuntun anak di kelas, guru berpijak pada nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Melalui pembiasaan tersebut dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing siswa menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati sebagai wujud perubahan yang lebih baik dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, tentu budaya positif ini dasarnya adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang nanti akan dibuat, dan tentu keyakinan kelas yang dibuat ini nanti akan menjadi terbiasa dan untuk kita terapkan di lingkungan sekolah setiap saatnya, sehingga tentu dengan dibiasakannya inilah yang nanti akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Berikutnya adalah tujuan. Tujuannya yang pertama adalah mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tentu dengan berbagi praktik baik ini, harapan saya sebagai guru penggerak bahwasanya guru-guru dan peserta didik itu dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tentunya sudah dilakukan di sekolah, namun yang harus kita lakukan adalah membenahi cara untuk menerapkan budaya positif itu. Mungkin masih banyak kekeliruan yang kita lakukan selama ini mengenai budaya positif, kemudian cara berpikir kita, paradigma kita dengan beranggapan bahwa anak-anak akan berubah jadi lebih baik dengan kalimat negatif, padahal itu tidak benar ya, bahwasanya anak-anak justru akan merasa tertekan ketika kita ingin merubah anak menjadi lebih baik dengan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, tujuannya tentu dengan berbagi praktik baik ini kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik untuk bersikap disiplin. Ini tentu dengan diterapkannya budaya positif di sekolah dan menjadi terbiasa di sekolah, sehingga sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan tentu akan memotivasi untuk peserta didik itu tergerak sendiri dalam diri mereka sendiri, kemauan dari dalam diri mereka sendiri untuk menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga dia akan melakukan atau membenahi dirinya untuk berubah menjadi lebih baik dan menjadikan pembelajaran yang bermakna setiap kesalahan yang dia lakukan. Karena mereka merasa dengan diterapkannya budaya positif, mereka diajak
dibimbing, dituntun untuk mengarahkan mereka merubah dirinya menjadi sikap yang lebih baik dan memiliki perilaku positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Mungkin selama ini yang dilakukan oleh rekan-rekan kita semua, yaitu guru, ya, masih ingin memaksa anak untuk berubah menjadi lebih baik, untuk bisa untuk bisa membenahi diri, untuk tidak melakukan kesalahan dengan cara-cara yang belum menyenangkan. Anak merasa masih terpaksa, merasa masih ada ketersinggungan di hati mereka sehingga mereka masih enggan untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Nah, tentu dengan budaya positif ini nanti, ya, kita akan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, sehingga anak-anak ketika dia melakukan kesalahan, dia ditegur pun dia akan masih merasa senang, tidak menyimpan dendam kepada guru, sehingga dia akan merubah dirinya dengan cara-cara yang membuat mereka fun atau happy. Kemudian berpihak pada murid, tentu ketika anak-anak merasa senang dengan dilakukannya pembelajaran-pembelajaran yang membuat mereka senang, tentu mereka merasa ini mereka sangat sangat diuntungkan, mereka sangat merasa dihargai juga, mereka sangat merasa diapresiasi dan lain-lain. Yang menjadi tolak ukur dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini adalah yang satu adalah terciptanya suasana di lingkungan yang positif. Ya. Ini tentu dengan diterapkannya budaya positif, maka suasana yang diterima oleh warga sekolah kita itu merasa semuanya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Tentu ketika sesuatu yang kita hadapi dengan kondisi yang bahagia dan senang, itu tentu kita akan merasa nyaman. Kemudian yang kedua adalah terwujudnya merdeka belajar pada saat menyusun keyakinan kelas. Nah, dalam hal ini tentu ketika anak-anak dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, itu menunjukkan bahwasanya peserta didik atau siswa kita merasa memiliki kebebasan untuk ataupun merdeka dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas yang mereka sama-sama sepakati, kemudian mereka merasa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas yang akan mereka taati dan yang akan mereka wujudkan dan diterapkan di sekolah ataupun untuk membimbing mereka untuk mematuhinya di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah murid melaksanakan keyakinan kelas dengan perasaan senang. Nah, ini tentu karena siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, dan ketika mereka dilibatkan di sini, tentu mereka menjadi bagian dari terbentuknya keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat. Ketika mereka merasa terlibat dalam membuat keyakinan kelas ini, mereka pun ikut senang untuk menaatinya atau menerapkannya di lingkungan sekolah mereka sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan disiplin positif di sekolah. Nah, dengan terwujudnya budaya positif, tentu kedisiplinan anak akan berubah menjadi lebih baik karena semua yang dilakukan dalam budaya positif ini dilakukan dengan berpihak pada murid.
Adapun dukungan yang dilakukan dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, warga sekolah untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Tentu dalam hal ini semua warga sekolah sangat dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah tentu warga sekolah, baik guru dan siswanya, terutama gurunya harus menjadi teladan contoh yang baik dalam hal menerapkan budaya positif di sekolah. Ketika guru-guru sudah bisa menjadi teladan yang baik, tentu siswa pun atau peserta didik pun akan merasa senang untuk menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah mereka bentuk ataupun mereka terlibat dalam pembentukan atau terciptanya keyakinan kelas yang sudah disepakati untuk diterapkan di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua. Orang tua murid dalam penerapan budaya positif lingkungan, rumah, dan masyarakat sehingga menjadi teladan bagi murid. Nah, ini tentu tidak terlepas dari keterkaitan orang tua untuk menerapkan budaya positif juga. Terutama orang tua akan membimbing, akan memberi contoh yang baik ketika siswa atau peserta didik itu berada di lingkungan rumah dan masyarakat. Nah, tentu ketika mereka sudah mendapatkan contoh atau teladan yang baik di rumah, ya, dan di lingkungan masyarakat juga, tentu mereka dengan sendirinya ini akan membantu membentuk siswa didik untuk bisa menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah juga. Orang tua tidak bisa menyerahkan sepenuhnya peserta didik atau siswa dengan guru atau warga sekolah. Namun orang tua juga ikut andil dan terlibat secara penuh ketika anak-anak berada di lingkungan rumah, mengawasi anak-anak, memberikan contoh yang baik, sehingga di sekolah anak-anak akan lebih mudah menerapkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian berikutnya adalah murid untuk berkolaborasi, tanggung jawab, dan konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas. Nih, konsistensi murid dan dengan diimbangi terus berkolaborasi dengan guru untuk bertanggung jawab juga untuk bisa menerapkan keyakinan kelas dengan baik. Tentu dengan hal ini akan membuat mereka konsisten menerapkan keyakinan kelas. Sedangkan kita tahu keyakinan kelas ini tadi dibuat dengan melibatkan siswa atau peserta didik itu secara langsung. Kemudian berikutnya adalah dukungan yang dibutuhkan adalah sarana dan prasarana dalam menjalankan budaya positif. Tentu sarana dan prasarana dalam hal ini sangat dibutuhkan supaya budaya positif bisa diterapkan dengan baik. Ya. Berikutnya adalah dokumentasi aksi nyata. Banyak hal yang bisa dilihat dalam dokumentasi ini nanti. Yang pertama adalah guru bersama peserta didik di kelas membuat keyakinan atau kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian setelah mereka berdiskusi untuk membuat bersama guru keyakinan kelas, mereka akan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Kemudian berikutnya adalah ada dokumentasi mengenai contoh segitiga restitusi ketika anak mendapatkan kasus atau masalah. Nah, ada 2 kasus nanti yang akan ditampilkan, kasus 1 dan kasus 2, ada demonstrasinya, contohnya proses melakukan segitiga restitusi pada anak yang bermasalah, dan berikutnya anak-anak juga melakukan testimoni bagaimana perasaan mereka nanti setelah dilakukannya segitiga restitusi. Kemudian berikutnya guru nanti akan melakukan diseminasi.
Ya, berbagi praktik baik bersama lingkungan sekolah atau bersama warga sekolah, rekan-rekan guru dalam hal, budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, pagi hari ini ya Ibu akan memandu kalian ya untuk membuat kesepakatan kelas ya, yang nantinya tentu akan kita buatkan menjadi sebuah keyakinan kelas ya, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Paham? Oke, ya. Nah, nanti kesepakatan kelas ini bukan dari Ibu, tapi dari kalian semua nanti yang akan kita sepakati. Paham? Oke. Kita kira-kira ada berapa poin kesepakatan kelas yang akan kita buat? Nah, ada berapa? 3 aja ya? 3. Oke. Yang pertama apa? Disiplin. Oke. Yang kedua, ayo. Tanggung jawab. Oke, bagus ya. Tanggung jawab. Yang ketiga, Toleransi. toleransi. Oke. Ya, toleransi. Nah, kita bahas satu-satu. Ingat, yang membuat kesepakatan kelas ini bukan Ibu. Jadi, kalau kita sekalian semua yang sudah membuat, nanti kalau melanggar kalian harus sadar sendiri bahwasanya peraturan ini bukan dibuat guru, kesepakatan ini bukan dibuat guru, tapi dibuat dari kalian sendiri. Oke. Yang pertama, tentang kedisiplinan. Kira-kira ada tidak yang ingin menyampaikan poin apa saja yang harus kita sepakati mengenai kedisiplinan? Oke, silakan. Nah, apa kira-kira? 1. Melaksanakan ibadah. Oke. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. 3. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke. 4. Memakai baju yang sesuai ketentuan sekolah. Oke, itu dari teman kita. Ya, kesepakatan mengenai kedisiplinan. Gimana menurut teman-teman yang lain? Kira-kira sepakat atau tidak? Oke ya. Ada berapa poin tadinya? 4 poin. Oke, cukup ya. Kita sepakati semua bahwasanya kedisiplinan terdiri dari 4 poin. Ya. Berikutnya, kita akan membuat kesepakatan pada poin tanggung jawab. Oke, tanggung jawab ya. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin memberikan pendapat mengenai poin apa saja yang harus kita sepakati pada tanggung jawab ini? Ada nggak kira-kira? Oke, silakan. 1. Merawat dan menjaga kebersihan dan kebersihan sekolah. Ya. 2. Melaksanakan training dan tiket kelas sesuai jadwal. 3. Mengerjakan tugas kelompok. Oke, ada berapa tadi? 3. Ada 3. Kira-kira yang lain ada tambahan atau sudah sepakat? Sepakat ya? Oke. Ya. Yang berikutnya, toleransi. Ada yang kira-kira? Ayo, Bu. Ya, silakan. 1. Membudayakan 5S kepada seluruh warga sekolah. Oke, stop. 5S ini apa saja? Senyum, sabar, salam, sopan, santun. Oke, luar biasa. Lanjut. Yang kedua, berbicara sopan dan santun. Oke, ada 2 dari Intan ya mengenai toleransi yang harus kita sepakati. Kira-kira ada nggak? Ini yang perempuan semua tadi, yang laki-laki kira-kira ada nggak? Sumbangan sarannya untuk kesepakatan mengenai
ya. Ada nggak? Saya Oke, silakan Dewa. 1. Menghormati seluruh warga sekolah. Oke, menghormati seluruh warga sekolah. Jadi total poin toleransinya yang kita sepakati ada berapa tadi? Ada 3. 2 dari Intan, 1 dari Dewa. Kira-kira sepakat atau tidak? Alhamdulillah. Berarti hari ini kita sudah membuat sebuah kesepakatan kelas yang sudah kita buat secara musyawarah dan secara bersama-sama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan ya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat dengan lebih baik. Amin. Oke. Cukup sekian dan terima kasih untuk pembuatan kesepakatan kelas kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dengan baik. Kurang lebih mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Eka silakan duduk. Masih Bu. Eka udah sarapan? Ya Bu, saya sarapan di rumah. Syukurlah kalau begitu. Eka tahu tidak kenapa ibu panggil di sini? Tidak Bu. Jadi setelah ibu koreksi tugas IPS hari Sabtu kemarin, itu ada salah satu yang tidak ngumpul, ternyata itu nama Eka. Nah sekarang ibu mau tanya, kenapa kira-kira Eka tidak mengumpulkan tugas IPS itu? Maaf Bu, saya kemarin mengerjakan tugas matematika, jadi tugas PS tidak saya kerjakan. Oh gitu ya, ibu pikir Eka sudah mengumpulkan tugas, tapi terselip di meja mana gitu ya. Ibu tahu ya semua orang itu pernah melakukan kesalahan termasuk ibu juga ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasan mengapa kita tidak. Kira-kira kenapa Eka tidak mengumpulkan tugas itu? Saya semalam menemani adik saya belajar Bu hingga larut malam karena dia sedang PTS, jadi saya tidak sempat mengerjakan PR matematika di rumah Bu. Oh gitu ya alasannya, tidak apa-apa. Berbuat salah namun bisa memperbaiki kesalahan tersebut ya. Eka masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira perbuatan Eka itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Ya. Jadi keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah Eka langgar itu? Tanggung jawab Bu, saya tidak bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas arahan itu. Oke, nah bagus, ternyata Eka paham ya. Lalu apakah Eka punya solusi dari permasalahan ini? Ya Bu, saya minta maaf Bu karena saya tidak mengerjakan tugas IPS. Jika ada PR akan segera saya kerjakan dan saya akan mengumpulkan tugas IPS bersama. Oke, baik. Ibu apresiasi ya bentuk tanggung jawab Eka. Ibu harap setelah adanya masalah ini Eka lebih bertanggung jawab lagi dan dapat menerapkan keyakinan kita lebih baik lagi. Sekarang Eka boleh kembali istirahat. Baik Bu, terima kasih. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk Zia. Terima kasih Bu. Zia tahu tidak kenapa ibu panggil di sini? Ya Bu, Oke, apa kira-kira yang membuat Zia dipanggil di sini? tidak ikut sholat duha Bu dan malah ke kantin. Ternyata Zia tahu ya alasan kenapa ibu panggil. Namun ibu tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar saat ini ya. Karena memang kita bukan manusia sempurna. Namun ibu sekarang ingin mengetahui alasan Zia kenapa tidak sholat duha tadi. Maaf ya Bu, saya lupa membawakannya semalam saya tidak memasukkan ke dalam tas. Oke, ya tidak apa-apa berbuat kesalahan, namun harus bisa diperbaiki ya Zia, supaya Zia menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kalau masih ingat kira-kira perbuatan Zia ini sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum ya. Oke, keyakinan kelas kita yang mana yang belum Zia tunjukkan hari ini? Disiplin Bu, saya hari ini belum melaksanakan ibadah sesuai agama saya. Meskipun disuruh sunnah juga saya malah pergi ke kantin. Oke, bagus. Ternyata Zia tahu ya. Lalu apakah Zia punya solusi dari permasalahan ini? Ya Bu, saya meminta maaf dengan Ibu
yang tersedia di masjid. Oke, baik ya. Ibu apresiasi bentuk disiplinmu, Zia. Ibu harap setelah adanya masalah ini, Zia lebih disiplin, bertanggung jawab lagi, dan dapat menerapkan keyakinan kelas kita lebih baik lagi. Sekarang, Zia boleh kembali ke kelas ya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena tidak memarahi saya, namun memberi arahan mencari solusi permasalahan saya, sehingga saya menjadi bertanggung jawab. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang ditegur dengan bijak sehingga saya menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar dalam rangka aksi nyata, yaitu melakukan pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, untuk perkenalan, saya sendiri kebetulan di sini menjadi CGP Angkatan 10 di Guru Penggerak, akan melakukan pengibasan budaya positif karena dari moto Guru Penggerak itu sendiri adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi hari ini saya pribadi melakukan posisi menggerakkan, gitu, mengajak Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif kita di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya, yang menjadi latar belakang aksi nyata ini adalah dalam hal menuntun anak di kelas, guru berpijak pada nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Melalui pembiasaan tersebut dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing siswa menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati sebagai wujud perubahan yang lebih baik dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini asal mulanya nanti dengan kita membuat keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu dalam hal menerapkan budaya positif itu kita harus lakukan dengan berdiskusi dengan anak didik terlebih dahulu. Jadi tidak semerta-merta anak melakukan kesalahan kita panggil, padahal di kelas kita tidak membuat keyakinan kelas, begitu. Jadi keyakinan kelas ini isinya berupa aturan-aturan yang disepakati bersama peserta didik, itu kurang lebih. Kemudian tujuannya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, menumbuhkan motivasi prinsip untuk bersikap disiplin, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian yang menjadi tolak ukur pengibasan ini adalah terciptanya suasana dan lingkungan positif, terwujudnya merdeka belajar pada saat menyusun keyakinan kelas, murid melaksanakan keyakinan kelas dengan perasaan senang, meningkatkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Kemudian dalam hal ini dukungan yang dibutuhkan, yang pertama warga sekolah tentu harus menjadi teladan dalam penerapan budaya positif. Artinya kita harus menjadi contoh yang baik bagi siswa. Kemudian orang tua juga dilibatkan dalam hal ini. Kemudian murid untuk berkolaborasi, tanggung jawab dan konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas. Kemudian terakhir adalah sarana prasarana dalam menjalankan budaya positif itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar, saya jelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu sebetulnya sudah kita lakukan di sekolah, namun
mungkin tata caranya yang harus kita perbaiki bersama, termasuk saya sendiri. Jadi di guru penggerak ini tentu mendapatkan secerca ilmu untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai budaya positif, yang pertama kita harus pahami dulu kebutuhan dasar manusia. Ini awal atau dasar langkah kita untuk mewujudkan budaya positif itu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga adalah kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima kekuasaan. Jadi budaya positif itu kita tumbuhkan di sekolah kita, paling tidak kita akan memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Nah, yang paling mudah kita kaitkan adalah contoh misalnya yang paling mudah dipahami, kesenangan, fun. Karena terkadang anak ketika melakukan kesalahan, ya, yang dialami anak, baik anak maupun gurunya adalah tertekannya. Ya, nah dengan budaya positif ini, ya, anak tetap ditegur, tapi perasaannya menyenangkan begitu. Tentu dengan budaya positif yang akan kita terapkan melalui keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama siswa atau peserta didik. Kemudian ini untuk posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini sebenarnya maknanya kalau kita menjadikan diri kita sebagai posisi kontrolnya penghukum, ini makna konotasinya lebih ke negatif. Ya, karena di sekolah itu yang sebenarnya harusnya Bapak Ibu kita harus bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi, ya, karena hukuman dan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman itu konotasinya lebih ke negatif, tapi kalau konsekuensi itu arahnya lebih ke positif. Dalam hal ini itulah yang membangun. Contoh misal, ya, termasuk saya sendiri, ya, anak melakukan kesalahan, kita mentah-mentah langsung marahi pada saat itu, ya. Ini bukan salah kita, cuman karena mungkin ilmu kita yang belum bisa kita dapatkan sampai situ. Nah, dengan guru penggerak ini saya bisa banyak belajar. Nah, jadi kalau penghukum itu kadang-kala yang kita berikan itu tidak nyambung, ya, tidak nyambung apa kesalahan yang dilakukan oleh anak. Misal anak terlambat datang, ya, kita ini yang contoh hukuman, ya, kita hukum dia lari keliling lapangan sebanyak 100 kali. Nah, itu hukuman. Nah, dalam hal budaya positif, hal ini harus kita benahi. Ternyata itu masih keliru, ya. Tapi kalau dengan menerapkan konsekuensi, nah ini yang mendukung budaya positif, ya. Contoh kecil misalnya, anak mengotori lantai dengan air atau mengotori meja dengan kotoran yang lain, konsekuensi yang harus kita lakukan adalah disuruh anak itu untuk membersihkannya secara langsung. Nah, itu baru nyambung gitu. Nah, itulah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi itu posisi kontrol guru yang pertama. Yang kedua, posisi kontrol guru membuat rasa bersalah, ya. Ternyata anak ini akan insaf bagi kita ketika kita tekan anak itu, membuat dia merasa menjadi bersalah. Ternyata itu benar, tapi caranya yang masih salah, termasuk saya sendiri, ya. Tentu dengan hal ini nanti akan mengalami, kita akan berubah menjadi lebih baik, ya. Jadi membuat anak merasa bersalah itu bukan berarti kita langsung panggil di depan umum, langsung kita jatuhkan kredibilitasnya, itu salah, ya. Tapi kita panggil dia ke dalam ruangan, kemudian kita klarifikasi kira-kira masalahnya apa, kemudian dengan kalimat-kalimat positif yang kita lontarkan, sehingga pada akhirnya anak ini membuat
dia menjadi merasa bersalah, kemudian tentu dia akan sadar dari dalam diri dia untuk mengubah kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemudian posisi ketiga teman, nah ini tentu sudah kita lakukan. Cuman teman ini tetap harus ada batasan. Karena kalau teman kita terlalu jauh dengan siswa, kadang-kala siswa terlalu banyak minta diskon. Ya, diskon dalam artian bisa saja kalau terlalu akrab kan nggak apa-apa lah Bu, Pak, saya ngumpulkan, kan kita bestie ya kan, gitu kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian sikap meremehkan juga akan timbul ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman secara berlebihan. Kemudian pemantau, ini guru berfungsi sebagai mengawasi dengan pedoman peraturan yang sudah dibuat. Nah yang kelima itu manajer. Nah posisi manajer inilah yang tepat diambil oleh seorang guru. Apa itu manajer? Guru menunjukkan tanggung jawab di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dengan membangun komunikasi baik, kita panggil dia di dalam ruangan, ya, kemudian mencari kira-kira kenapa dia melakukan kesalahan, apa penyebabnya, kesalahan apa yang sudah dia lakukan, dengan pertanyaan yang berkelanjutan dan bisa mengubah. Nah, itu tentu dilakukan oleh seorang manajer. Jadi kita harus berperan dari sekarang, yaitu berperan sebagai posisi kontrol, yaitu manajer. Kemudian, nah, dalam budaya positif, untuk menerapkan budaya positif pada kerucutnya, ini yang harus kita lakukan, ya, yaitu melakukan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi inilah solusi terbaik kita untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh anak itu. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru. Nah, ini juga melibatkan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 poin Bapak Ibu, ya, yang harus dilakukan menumbuhkan budaya positif dengan melakukan segitiga restitusi. Mungkin ini di PNM sudah bisa kita temukan bahasa ini, ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Tadi yang seperti saya katakan, bukan validasi dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita panggil anak yang bersangkutan, kemudian kita tanya, ya, kita tanya dulu, kurang lebih seperti itu, kira-kira apa kesalahan yang dia lakukan. Dia langsung jawab, kemudian kita tanyakan, kira-kira dia tahu atau tidak kenapa dia melakukan kesalahan ini. Kurang lebih seperti itu. Itu tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung semerta-merta kita langsung judge dia, ya, kamu salah bla bla bla, enggak, bukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah validasi tindakan, ya. Kita tanya dengan anak, apakah kira-kira yang kamu lakukan ini bertentangan dengan peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat? Harus sadar dulu anak ini. Kalau dia jawab ya, berarti baru kita lanjutkan dengan yang bagian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira kesalahan yang dibuat ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, itu seorang siswa yang tadi bersalah, kita lakukan segitiga restitusi, dia harus harus mencari solusi terlebih dahulu sendiri, ya. Kira-kira dia lakukan kesalahan yang mana, keyakinan kelas yang mana. Dia langsung jawab misalnya, ya Bu, saya melanggar tentang disiplin. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang disiplin ini apa yang harus dilakukan dia, ya. Tentu dengan harapan kita tentu dia akan menjawab, dia akan menerapkan disiplin dengan lebih baik lagi. Itu seperti itu kira-kira Bapak Ibu, dengan melakukan segitiga restitusi.
Nah, kalau budaya ini terus kita kembangkan ya dan kita biasakan, itulah yang nanti akan menjadi yang disebut dengan budaya positif, seperti itu. Kemudian ini tentang dari tiga restitusi, bahwasanya segitiga restitusi itu harus kita terapkan dengan memecahkan masalah yang muncul dengan berada pada posisi manajer. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, posisi kontrol manajer lah yang paling tepat kita ambil untuk menemukan solusi dari masalah yang ada pada peserta didik. Dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, menunjang motivasi intrinsik murid, serta menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kalau budaya positif ini sudah kita terapkan, sesuatu hal yang baik terus kita terapkan, itulah nanti yang disebut dengan budaya positif. Tentu hal ini akan membuat peserta didik kita atau siswa kita akan membuat secara intrinsik dari dalam diri dia secara sadar untuk bisa berubah menjadi lebih baik tanpa harus kita teriak-teriak, tanpa harus kita pakai emosi tingkat tinggi seperti itu. Itulah tujuan dari dilakukannya segitiga restitusi dalam hal untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulan, budaya positif adalah disiplin yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada, di mana hal-hal seperti ini akan menjadi suatu kebiasaan yang dapat menumbuhkan karakter Pancasila pada peserta didik dan juga pendidik agar memposisikan dirinya sebagai pengajar yang berkarakter Pancasila. Jadi ini sesuai dengan tujuan dari kurikulum kita yang sekarang adalah kurikulum Merdeka Belajar gitu. Karena kita ada P5. Jadi P5 ini sebetulnya sangat mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, saya menyampaikan hal ini bukan berarti hal ini belum kita lakukan sama sekali di sekolah, sudah, tapi caranya yang harus kita ubah begitu secara bersama-sama. Tidak bisa maju karena misalnya karena saya sendiri CGP, calon guru penggerak, saya sendiri yang bergerak, itu nggak bisa ya. Tadi moto yang saya sampaikan bahwasanya guru penggerak itu menjadi bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jadi itu harus kita lakukan dalam satu rangkaian atau dalam satu sistem di sekolah kita atau di SMP 1 ini. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam hal ini, melakukan pengimbasan tentang budaya positif. Mungkin akan lebih nyambung ya, akan lebih nyambung, kita akan buka pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya Ibu Iis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Ibu Isnani, bagaimana cara merubah paradigma guru bahwasanya anak akan merubah lebih baik apabila menggunakan kalimat-kalimat negatif, sedangkan di sisi lain budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Iis yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya rasa pertanyaannya cukup menarik dan cukup bagus ya. Ini yang harus kita ubah Bapak Ibu, paradigma, cara berpikir kita ya. Tentu saya sendiri juga merasa hal demikian ya. Saya berpikir ketika saya bernada tinggi ya kan, kemudian dengan kalimat-kalimat negatif yang mungkin di pikiran saya itu yang akan merubah ya.
yang akan merubah anak seketika. Itu menurut saya. Ini terjadi tentu selama ini karena kurangnya ilmu kita dalam hal budaya positif. Ya, jadi tentu yang harus kita lakukan adalah merubah pola berpikir kita. Kita harus berpikir bahwa ya, ketika kita lakukan kita keluarkan kalimat-kalimat mutiara dalam hal ini, kalimat-kalimat entah nama-nama kebun binatang dan segala macam ya yang ada di kebun binatang, itu kita lihat memang anak posisi tertunduk ya, tertunduk merasa bersalah ya. Tapi ternyata dengan melakukan hal seperti itu, ternyata anak itu merencanakan misi dendam berkelanjutan. Awaslah Bapak Ibu, awaslah Bu, awaslah Pak. Kami tentu akan melakukan kesalahan lagi nantinya, ya, karena ada perasaan sakit hati. Nah, jadi mari dengan hal seperti itu tentu kita kembalikan lagi ke budaya positif. Benar kata Ibu Iis tadi, di sisi lain budaya positifnya yang harus kita terapkan, ya. Sedangkan di pikiran kita, saya sendiri, ya, anak-anak itu tentu, ya, dengan kalimat-kalimat mutiara, padahal itu salah. Mari kita berbenah satu sama lain Bapak Ibu. Tentu ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Proses ini terus akan berlanjut sambil kita terus melakukan praktik baik, berbagi praktik baik. Dalam hal ini juga saya berperan pada hari ini bukan sebagai pengajar, jauh Bapak Ibu dari pengajar, tapi saya memposisikan diri sebagai coaching. Nah, kalau coaching itu kan artinya kita sambil belajar bersama, berbagi atau sharing ilmu yang kita tahu kepada Bapak Ibu. Itu saja jawaban dari Ibu Iis. Saya rasa untuk mengingat waktu Bapak Ibu cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan Bapak Ibu pada hari ini. Semoga keikhlasan Bapak Ibu pada hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik tentunya, amin. Ya. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, bukan niat seperti itu, tapi yakinlah kekurangan itu datang dari dalam diri saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah kesimpulan dari aksi nyata yang dilakukan dalam modul 1.4 ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa budaya positif adalah disiplin baik yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan yang baik yang sudah ada. Di mana hal-hal seperti ini akan menjadi satu kebiasaan yang dapat menumbuhkan karakter Pancasila dan pada peserta didik dan juga pendidik agar mampu memposisikan dirinya sebagai pengajar yang berkarakter Pancasila. Nah, ini tentu dengan diterapkannya budaya positif akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari pada lingkungan sekolah. Tentu banyak hal yang akan bisa kita dapatkan. Yang pertama tentu kita akan membentuk, mendidik, menuntun, membimbing anak untuk memiliki perilaku yang lebih baik, tentunya harapan kita semua. Kemudian dengan adanya budaya positif ini juga pada akhirnya juga menumbuhkan karakter Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendikbud. Nah, tentu dengan budaya positif ini juga salah satu hal yang menunjang, hal yang mendorong untuk terciptanya atau tumbuhnya karakter Pancasila pada peserta didik. Ya, karena kita tahu sendiri pada kurikulum Merdeka Belajar kita akan peserta didik dan bersama guru akan mempelajari yang namanya materi penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ya, tentu di kurikulum Merdeka Belajar budaya-budaya positif juga harus banyak kita terapkan
sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi peserta didik yang berkarakter Pancasila. Kemudian, guru kita sebagai guru atau pendidik juga harus bisa memposisikan atau menjadikan diri kita sebagai pendidik atau pengajar yang berkarakter Pancasila. Karena kita akan memberikan teladan sehingga siswa atau peserta didik dapat mencontoh apa saja teladan yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Nah, tentu harapannya dengan adanya budaya positif ini akan membawa dampak baik di lingkungan sekolah kita, kemudian akan memberikan sumbangsi positif dalam kemajuan dunia pendidikan terkait dalam hal pembentukan perilaku pada peserta didik. Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sikap dalam aksi nyata ini. Semoga aksi nyata ini bermanfaat, mendapat dampak baik, dan semoga kita semua terus menggali sebagai guru, terus menggali ilmu, tidak pernah berhenti belajar, dan terus berbagi praktik baik atau sharing ilmu apapun yang sudah kita dapatkan, sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi amal jariah bagi kita, dan kita bisa membuat perubahan yang lebih positif lagi di dunia pendidikan, terkhusus pada bisa terbentuknya perilaku dan akhlak yang baik terhadap anak dengan menerapkan budaya positif dengan baik dan benar di sekolah kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.